Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudaraku, kita mengakui bahwa kasih Tuhan yang senantiasa kita alami, kita rasakan dalam kehidupan kita itu membawa kita kepada kesuksesan, membawa kita kepada kebahagiaan, membawa kita kepada kerukunan seorang dengan yang lain. Dan tentu saudaraku, kita merindukan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Saudaraku, agar kita senantiasa merasakan, mengalami kasih Allah itu, mari kita hidup takut akan Tuhan. Malam ini saudaraku, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kita mampu takut akan Tuhan. Tuhan, malam hari ini sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah kami menemukan kehendak-Mu dan mengalami kasih-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih Allah merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan, sangat kita inginkan untuk kita raih, kita rasakan, kita alami dalam kehidupan kita. Mengapa saudaraku kita membutuhkan dan menginginkan kasih Allah? Karena kasih Allah itu senantiasa membawa kebahagiaan, membawa kerukunan, membawa keberhasilan dalam kehidupan kita. Saudaraku, agar kita sungguh-sungguh mengalami dan mendapatkan kasih Allah itu, mari malam hari ini kita belajar, kita merenungkan tokoh Daud. Saudaraku, dalam kehidupannya, Daud ini seseorang yang sungguh-sungguh mengalami kasih Allah yang luar biasa. Kasih Allah sudah menuntun Daud dari seorang gembala domba, dituntun, diangkat menjadi seorang raja. Saudaraku, pada waktu itu gembala domba merupakan status atau pekerjaan yang paling rendah, pekerjaan yang tidak pernah dianggap. Dan kita tahu saudara, seorang raja adalah status atau kedudukan yang paling tinggi atau penguasa di dalam sebuah kerajaan. Karena kasih Allah, Daud diangkat Tuhan, dibimbing Tuhan dari seseorang yang tidak dianggap, dari seorang yang dipinggirkan, diangkat di bawah Tuhan menjadi seorang penguasa, dalam tanda kutip, menjadi seorang nomor satu di tengah-tengah bangsa Israel. Karena kasih Allah juga saudaraku, Daud menjadi seorang raja yang luar biasa, seorang raja yang sukses di dalam memimpin kehidupan bangsa Israel. Tentu kita ingin seperti Daud saudaraku, hidup sukses di bawah Tuhan kepada kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Pertanyaan saudaraku, apa kuncinya? Apa yang membuat Daud sukses luar biasa di dalam hidupnya? Kuncinya hanya satu saudaraku. Daud seorang yang takut akan Tuhan. Ketika dia menjadi seorang gembala domba, dia melakukan tugasnya sebagai seorang gembala domba yang didasari takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan sebagai gembala domba. Sehingga dia bisa menghalau, mengalahkan binatang-binatang buas yang akan menerkam domba-dombanya. Ketika dia harus menghadapi Goliat, saudaraku, Daud pun juga takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sehingga walaupun tidak berpengalaman dan lemah nampaknya, tapi Daud bisa mengalahkan Goliat. Kemudian ketika dia akan jadi panglima perang atau tentara, dia melakukannya dengan mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan.
sehingga dia pun mampu mengalahkan banyak musuh. Dan ketika dia diancam oleh Saul dan dibunuh, Daud pun tetap takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dan Tuhan melindungi Daud dari ancaman pembunuhan Saul. Daud hidup takut akan Tuhan dan pasrah kepada Tuhan. Dan akhirnya Daud ditahbiskan, dipilih Tuhan untuk ditahbiskan menjadi seorang raja. Dan ketika dia menjadi seorang raja, Daud masih hidup takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sehingga dia sukses menjadi seorang raja memimpin bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud sungguh menjalani hidupnya walaupun dia gembala domba, terancam jiwanya dan jadi raja, tetap takut dan taat kepada Tuhan. Sehingga saudaraku, ketakutannya akan Tuhan, ketaatannya akan Tuhan, kepasrahannya akan Tuhan membuat Daud mengalami dan merasakan kasih Allah yang luar biasa itu di dalam hidupnya. Dia merasakan kasih Allah bagaikan seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Mari kita meneladani Daud. Dalam segala keadaan kehidupan kita, mari kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang rindu, orang-orang yang suka, kalau boleh dikatakan orang-orang yang hobi untuk mencari dan menemukan kehendak Tuhan. Kemudian mari kita menjadi orang-orang yang dengan sukarela, saudaraku, melakukan perintah Tuhan. Karena di tengah-tengah perintah Tuhan itu ada kasih Tuhan yang luar biasa yang akan menuntun hidup kita menuju kepada kebaikan dan kesuksesan. Untuk itu, saudaraku, takutlah akan Tuhan. Pasti kita akan mengalami kasih-Nya yang membawa kita kepada kebahagiaan, kerukunan, dan kesuksesan dalam kehidupan kita. Amin. Malam ini, saudaraku, mari kita mengakhiri perjalanan kehidupan kita hari ini dengan berdoa dan saling mendoakan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang luar biasa, yang senantiasa Engkau berikan dan kami alami dalam kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu itu membawa kami kepada kebaikan, membawa kami kepada kebahagiaan, membawa kami kepada kerukunan. Mampukan kami pula ya Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan. Sehingga kasih-Mu itu semakin luar biasa Engkau berikan dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu biarlah malam hari ini Engkau melindungi kami di dalam tidur kami semalam, agar esok hari kami boleh beraktivitas kembali dengan tubuh yang sehat, yang segar bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.